Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Eh, di musim hujan ini, kalian harus sering-sering menjaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit ya. Karena anginnya sangat dingin, cuacanya berubah-ubah. Kadang hujan, kadang panas. Ya, jaga terus kesehatan kalian, berolahraga, selalu menggunakan masker dan makan makanan yang sehat. Oke, kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi sebelumnya itu kan kita pernah membahas PB2. Kali ini kita akan membahas PB3 masih di tema 4, sub tema 2 ya. Mari kita saksikan. Ya, kita memasuki PB3 kali ini. Ya, di sini ada sebuah gambar di halaman 64 ya. Oke, kita memasuki halaman 64 ya. Kita membahas tentang PB3 ya di sini. Ada gambar nih, ada gambar si Lani lagi murung nih. Kenapa nih? Kita lihat yuk, kita cari tahu. Oke. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Kata Lani. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Lalu Udin menjawab, benar kata Dayu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Kata si Udin. Kata Edo, sorry, bukan Udin. Mirip banget Udin sama Edo. Kalau ibu salah dalam menyebut nama ya pada gambar, mohon maaf ya. Kadang ibu suka ketuker Udin sama Edo ya. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Jadi mereka akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Ya, mereka ini akan pergi wawancara. Tapi sepertinya kan Lina kali ya, ini Lani. Dia juga salah ketik Lani nih. Laninya malas nih. Lalu di sini ada yang membaca. Di sini ada keterangan tentang pantun ya. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, dan 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Ini sudah sudah pernah dibahas di PB2 oleh Ibu ya. Jadi kalian pasti sudah hafal. Lalu di sini ada sebuah pantun, perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, di sini juga ada ayo berlatih. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Nah, kalau menurut Ibu, satu bait terdiri dari 4 baris. 2 bersajak ABAB, yang ketiga tiap baris terdiri atas 9 sampai 14 suku kata ya. Setelah Ibu hitung itu ada 9 sampai 14 suku kata. Lalu yang keempat itu adalah 2 baris pertama sampiran dan 2 baris kedua isi. Ini juga umum ya, seperti ini. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas ya. Sampirannya, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Itu adalah sampiran. Untuk isi, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Itu isinya ya. Apa amanat pantun di atas? Pantun di atas menganjurkan kita untuk selalu berolahraga supaya peredaran darah menjadi lancar. Yang keempat, buatlah sebuah pantun lalu identifikasilah ciri-cirinya. Presentasikan pantun buatanmu di depan kelas ya. Kamu buat sendiri sebuah pantun lalu kamu identifikasikan seperti di pertanyaan 1 dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Nah, setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina nih hasilnya ya. Padamar merupakan pengusaha sandal refleksi. Padamar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Padamar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Padamar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Padamar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan.
Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi ya, diantaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik pada Mar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Padamar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Padamar telah membuka usaha sendiri. Padamar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Ya. Nah, itu dia wawancara hasil dari Dayu, Edo, dan Lani. Ya. Ayo berlatih. Nah, di sini ada ayo berlatih dalam 67. Identifikasikanlah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Menurut Ibu, pemasok kayu atau penebang pohon dan hutan. Kenapa pemasok kayu dan hutan? Karena yang berinteraksi langsung dengan lingkungan adalah penebang pohon dan hutan. Ya, Padamar tidak. Padamar hubungannya sama penebang hutan ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Pengaruhnya, satu, memberikan aktivitas ekonomi sehingga mengurangi pengangguran. Jadi aktivitas ekonomi terus berputar ya, tidak mandek. Ya, jadi memberikan banyak lapangan pekerjaan ya. Apa manfaat usaha Padamar bagi masyarakat di sekitar? Yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lalu dia juga memberikan skill pelatihan ya terhadap para pekerjanya, sehingga kemudian para pekerjanya bisa menjadi supplier juga sama seperti Padamar dan kemudian dijadikan mitra kerja oleh Padamar. Jadi berbagi skill dan berbagi lapangan pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Padamar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Padamar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Ya. Yang kelima, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Ya, ada. Padamar dan hutan. Kayu ya, masyarakat dan Padamar. Ya, Padamar ini bergantung dengan hutan yang menghasilkan kayu ya, sedangkan masyarakat tergantung dengan Padamar karena Padamar ini juga salah seorang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga roda perekonomian tetap berputar. Ayo mengamati, Ibu skip ya di sini karena ini harus terjun ke lapangan dalam situasi seperti ini kayaknya tidak mungkin. Kita langsung ke halaman 69. Di sini ada pemilihan ketua RW ya, ada gambar pemilihan ketua RW. Sore itu dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Di sini ada Ayo menulis apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW. Tuliskan pendapatmu pada tabel seperti berikut. Ya, kalau menurut Ibu sih, di sini ada tabel ya, peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilihan RW, tentu saja ya, itu harus dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan golput ya. Jadi nggak golongan putih, jadi pasti memilih siapapun itu dipilih ya, guna kesejahteraan bersama. Yang ketiga, menghindari sifat fanatisme terhadap salah satu kandidat. Mengagung-agungkan berlebihan itu tidak boleh. Yang keempat, bersikap saling menghormati dan menghargai, ini jelas ya harus dilakukan. Yang kelima, tidak menyebarkan berita-berita hoak untuk menjatuhkan salah satu kandidat. Jadi kita nggak boleh tuh saling menjatuhkan. Kita masuk ke halaman 70 di sini. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat yang dibuat oleh Dayu. Silahkan kamu amati laporan singkat berikut. Silahkan, atau mungkin kamu juga bisa melihat di buku. Kalian bisa pause video ini untuk mengamati laporan yang singkat yang dibuat oleh Dayu ya. Oke, Ibu lanjut ya. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, namun demikian apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Ya. Yang halaman 70 ini ada ayo mengamati membuat laporan ya, Ibu akan skip juga ya karena tidak mungkin dilakukan karena ini harus bersama-sama. Oke. Kita lanjut ke ayo berlatih ya di sini. Yang pertama ada pertanyaan ya. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat Indonesia? Jelaskan. Menurut Ibu, jawabannya, keputusan bersama bisa diambil dengan 2 cara, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dan pemungutan suara terbanyak atau voting. Ya.
Yang kedua, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama, yaitu kalau menurut Ibu, piket jaga malam atau ronda, pembangunan masjid, kerja bakti, dan lain-lain. Dan kegiatan lainnya banyak sih yang bisa dilakukannya. Yang ketiga, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, damai, sejahtera, menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak secara rutin, dan mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku atau patuh hukum. Ya. Yang keempat, sebagai seorang warga, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Satu, menjaga nama baik lingkungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, damai, sejahtera. Dan ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran 3 masih di subtema 2 di tema 4 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk membantu Ibu mengembangkan channel Ibu ini supaya lebih luas lagi dikenal oleh masyarakat. Lalu di-share video ini boleh sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya berguna untuk belajar juga di rumah. Oke, see you on the next vlog. Bye-bye. Wassalamualaikum.